Saya Injani Santi, Stampuk A22119010 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Biologi, Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako, akan membawakan materi kriminologi tentang tinjauan umum dan manfaat perairan air tawar. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari air tawar. Jadi, air tawar ialah air yang tidak berasa atau melawan dari air asin. Air tawar merupakan air yang tidak mengandung banyak larutan garam dan larutan mineral di dalamnya. Perairan air tawar adalah semua badan air di permukaan bumi arah ke darat dari garis pasang surut terendah, baik berair tawar maupun payau. Perairan air tawar terbagi atas perairan umum, tempat orang bebas melakukan penangkapan ikan atau juga pemeliharaan ikan, dan perairan budidaya milik perorangan tempat memelihara ikan. Kemudian, secara fisiografis, perairan umum di Indonesia dapat dibedakan atas 4 tipe perairan, yaitu yang pertama sungai. Jadi, perairan yang mengalir atau sungai dengan air yang berasal dari limpasan salah satuan hidrologi. Kemudian yang kedua, danau atau waduk. Danau atau waduk merupakan perairan alami dan perairan buatan yang dapat dibedakan dari perairan mengalir atas dasar ditemukannya stratifikasi lapisan perairan. Yang ketiga, perairan rendah atau wetland merupakan suatu habitat di mana muka air tanah, baik air tawar atau asin, berada di dekat permukaan tanah serta ditumbuhi vegetasi yang tahan terhadap penggenangan yang relatif tetap atau waterlogging. Kemudian yang keempat, perairan estuaria. Perairan estuaria yaitu perairan yang berada di daerah pemeliharaan antara perairan tawar dan perairan laut dan merupakan daerah transisi. Kemudian di sini ada contoh-contoh dari keempat perairan tadi: sungai, waduk atau danau, perairan estuaria, dan juga perairan rendah atau wetland. Kemudian, ekosistem air tawar adalah ekosistem air, di mana airnya mempunyai kadar garam yang rendah. Ekosistem air tawar banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadi sumber irigasi bagi pertanian mereka. Ekosistem air tawar merupakan ekosistem dengan habitat yang sering terdapat air tawar yang kaya dengan mineral dan pH-nya sekitar 6. Kondisi di permukaan air tidak selalu tetap kondisinya, ada fase naik turun. Bahkan, suatu ketika air tawar dapat mengering karena cuaca yang tidak menentu. Kemudian, adapun manfaat dari perairan air tawar secara ekologi dan kepada manusia. Yang pertama, manfaat perairan tawar secara ekologi yaitu pada habitat biota air, di mana menjadi tempat berlangsungnya transfer energi melalui rantai makanan. Misalnya, untuk mengetahui ekologi sungai adalah pengetahuan tentang rantai makanannya. Kemudian yang kedua, sebagai mata air kehidupan, di mana sebagai mata air kehidupan ini manusia sepanjang hidupnya akan selalu membutuhkan air. Meskipun zaman terus berubah-ubah, namun air akan selalu dibutuhkan oleh makhluk hidup. Salah satu sumber mata air yang dapat memberi manfaat untuk kelangsungan hidup manusia ialah sungai. Kemudian yang ketiga, sebagai pembangkit listrik. Air sungai dapat dimanfaatkan untuk memutar kincir air yang berguna untuk mengaktifkan generator pembangkit listrik, sehingga hal ini dapat menghasilkan listrik untuk menyuplai kebutuhan sehari-hari manusia. Kita ketahui bersama bahwa listrik ini telah menjadi salah satu kebutuhan penting yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,
irigasi. Irigasi merupakan sarana penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan bagi pertanian. Sungai menjadi salah satu sumber irigasi yang sering digunakan oleh masyarakat petani untuk mengaliri berbagai macam tumbuhan. Pasalnya, kekurangan aliran air dapat mengurangi hasil panen pertanian. Kemudian yang kelima, sebagai sumber mata pencaharian, di mana sungai merupakan tempat bagi banyak spesies ikan, sehingga berbagai macam jenis ikan ini dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Selain dikonsumsi, tak jarang ikan-ikan ini juga sering dijual ke pasar. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.